Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Ramadhani dengan NIM 2383207008 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Prototipe Aplikasi E-Learning pada mata pelajaran informatika untuk siswa kelas 7 SMP menggunakan model ADI. Latar belakang masalah penelitian ini, pertama, dari sisi kebijakan kurikulum, mata pelajaran informatika telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMP melalui keputusan Mendikbudristek nomor 003-H-KR-2022. Kebijakan ini menuntut siswa memiliki kompetensi digital yang mencakup berpikir komputasional, literasi teknologi hingga pemrograman. Namun berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami di kondisi lapangan, menunjukkan bahwa pembelajaran informatika di kelas 7 masih didominasi oleh metode ceramah. Guru belum memanfaatkan platform digital interaktif sebagai media pendukung, sehingga siswa tidak memiliki akses belajar mandiri di luar jam pelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana proses pengembangan prototipe aplikasi e-learning ini menggunakan model ADI, sehingga tujuannya adalah mendeskripsikan proses pengembangan tersebut. Kedua, bagaimana tingkat kelayakan prototipe berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kelayakan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 7 SMP terhadap prototipe yang dikembangkan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui respon siswa tersebut. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya keilmuan di bidang teknologi pendidikan. Secara praktis, manfaatnya dirasakan oleh 5 pihak, yaitu bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan fleksibel. Bagi guru, menyediakan alternatif media pembelajaran digital. Sekolah, menambah koleksi media pembelajaran berbasis teknologi. Bagi peneliti atau saya sendiri, itu untuk menambah wawasan dalam mengembangkan media berbasis ADI. Dan bagi peneliti lain, yaitu menjadi referensi untuk penelitian pengembangan e-learning selanjutnya. Pada bagian kajian pustaka, saya mengkaji 6 penelitian terdahulu yang relevan. 3 di antaranya saya tampilkan di sini, yaitu yang pertama peneliti Hidayat tahun 2022 dengan tingkat kelayakan 87%, penelitian Wahyuni dan Kurniati tahun 2024 dengan kelayakan 91%, dan penelitian Nugroho tahun 2022 dengan kelayakan 89%. Dari ke-6 penelitian tersebut, saya menemukan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada mata pelajaran TIK di jenjang kelas 8 atau hanya materi pemrograman saja. Maka, kebaruan dari penelitian saya adalah mengembangkan prototipe aplikasi e-learning yang secara khusus dirancang untuk mata pelajaran informatika kelas 7 SMP berbasis kurikulum merdeka menggunakan model ADI secara komprehensif. Penelitian ini didasarkan pada 4 landasan teori utama. Pertama, media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan untuk merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Menurut Arsyad tahun 2019, kedua, e-learning, yaitu pemanfaatan teknologi internet untuk mengirim solusi peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rosenberg tahun 2001. Ketiga, prototipe aplikasi, yaitu versi awal dari sebuah produk yang dibuat untuk menguji konsep dan desain sebelum dikembangkan secara penuh menurut Pressman tahun 2010. Dan keempat, mata pelajaran informatika di SMP yang merupakan mata pelajaran wajib kurikulum merdeka
dan mencakup 8 elemen, mulai dari berpikir komputasional hingga praktikalitas bidang. Model pengembangan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model ADI, yaitu Kerangka Kerja Sistematis menurut Brands tahun 2009. Model ini terdiri dari 5 tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama analisis, yaitu analisis kebutuhan, karakteristik siswa, dan materi. Tahap kedua desain, yaitu perancangan tujuan pembelajaran, strategi, storyboard, dan desain antarmuka. Tahap ketiga, development, yaitu produksi konten, pembangunan prototipe, dan validasi ahli. Tahap keempat, implementation, yaitu uji coba produk kepada siswa secara bertahap, mulai dari perorangan, kelompok kecil, hingga uji coba lapangan. Dan tahap kelima, evaluation, yaitu evaluasi formatif dan sumatif terhadap produk yang dikembangkan. Berdasarkan kajian teori tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah prototipe aplikasi e-learning mata pelajaran informatika untuk siswa kelas 7 SMP yang dikembangkan menggunakan model ADI dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respon siswa dengan presentasi kelayakan minimal 61% atau kategori layak. Masuk ke bagian metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development mengacu pada Sugiono tahun 2022. Produk yang dikembangkan adalah prototipe aplikasi e-learning mata pelajaran informatika untuk kelas 7 SMP. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP di lokasi penelitian dengan sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rekomendasi guru informatika. Sumber data penelitian ini terdiri dari 3 pihak, yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa kelas 7 SMP sebagai pengguna akhir. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama, observasi, untuk mengamati langsung kondisi pembelajaran di kelas. Kedua, wawancara tidak terstruktur dengan guru informatika. Ketiga, angket atau kuesioner, yang menjadi instrumen utama terdiri dari lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, dan angket respon siswa menggunakan skala Likert 5 poin. Dan yang keempat, dokumentasi berupa dokumen capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Data terkumpul dianalisis menggunakan 2 pendekatan, yaitu data kuantitatif berupa saran dan masukan dari validator serta siswa, dianalisis secara deskriptif untuk dasar referensi produk, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan rumus persentase kelayakan, yaitu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Hasil persentase tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria kelayakan menurut Akbar tahun 2013, mulai dari kategori sangat layak untuk skor 81-100% hingga kategori tidak layak untuk skor di bawah 20%. Produk dinyatakan layak apabila mencapai persentase minimal 61%. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.